Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini atau sore hari ini kita sama-sama berkumpul di Aspot PSSI pada hari ini. Tadi kita akan dengarkan tadi diskusi dengan Ikut PH. Dan alhamdulillah sekarang Ikut Haji Santoso nih, pelatih PSPS kan baru kita. Setelah hadir di tengah kita, nanti kita berdiskusi sama beliau. Apa-apa yang perlu dipertanyakan atau yang perlu disampaikan sama Coach Aji, baik itu masalah pembinaan set ini, bagaimana program sekolah akademi yang kebetulan Coach Aji juga mempunyai akademi di Malang ya Coach ya. Juga boleh juga mungkin bicara ke SPS Pekanbaru, dipersilakan ya untuk kemudian itu. Perkenalkan Coach Aji, nama saya Tarjab Lubis. Saya dari SSB PTP 5, dulu juga pernah di Pekanbaru. Terakhir kita ketemu di Malang. Di Malang dulu saya main itu nanti masih bek kanan. Di Kanjuruhan saya ingat kali itu pelatihnya masih Sopir Hadi lalu. Ya itu nggak punya buka Dima. Kebetulan kita ini bertajukan SSL tadi. SSL Soccer School League Pekanbaru. Jadi SSL ini kami bentuk dengan kawan-kawan, kebetulan ketua SSL nggak bisa berhalangan datang, dan Pak Juniadi, karena kebetulan beliau staf di PTPN 5 di Sungai Galuh, dan hari ini memang tadi beliau telepon saya ada jajaran direksi yang datang, jadi beliau termasuk katigu di situ, segala macam urusan uang atau menyangkut tamu pasti beliau akan hadir gitu. Jadi SSL ini dulu kami bentuk bersama beliau dengan tujuan untuk agar ada kompetisi berkelanjutan per 2 minggu sekali di usia 13 dan 15, dan kami menggait Pak Roni sebagai ketua Aspot agar kita bisa sama-sama memberikan kompetisi buat anak tadi. Jadi setiap 2 minggu sekali memang usia 15 dan 13 ini bertanding Bud. Jadi di semua yang ikut di SSB ini ada 11 tim SSB Pekanbaru. Jadi tiap 2 minggu itu Bud, kita serentak melakukan kegiatan itu. Jadi tim yang menjadi tuan rumah itu dinobatkan untuk melakukan pertandingan. Jadi hasilnya nanti kita kumpulkan ke operator, dan kita nggak ada scanning atau apa, tapi kejujuran aja. Karena kan melatih pelatih ini untuk bisa sesuai dengan apa yang telah didapatkan dari waktu itu lisensi dulu. Itu PH dulu dan terangin banyak dalam diskusi. Nah itu aja kemarin untuk SSL ini pun. Untuk selanjutnya mungkin ada sambutan dari Ketua Aspot, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Haji sudah mau meluangkan waktunya di samping kelas kesibukannya untuk mengharumkan nama Pekanbaru di kancah nasional. Tidak banyak kiriman, tadi udah di awal berbicara tadi sudah saya singgung juga bahwa peserta dari diskusi ini adalah pelatih-pelatih Pekanbaru, yang terutama ada pelatih-pelatih untuk SSB dan owner dari SSB yang ada di Pekanbaru. Jadi kepada teman-teman pelatih, tadi udah kita dengarkan panjang lebar dari Coach Philip. Sekarang kita juga kedatangan tamu istimewa juga Coach Haji Santoso yang juga Malang Lintang melatih tim 3, punya akademi juga, dan sekarang alhamdulillah menjadi pelatih tim kebanggaan Pekanbaru yang sampai saat ini memiliki permainan terbaik Coach. Ya, terima kasih Coach. Kami sebagai wartawan puas gitu. Jadi memang kalau kita ke stadion sekarang memang betul-betul nonton sepak bola Coach. Jadi nggak ada lagi namanya yang lucu-lucuan dalam main bolanya Coach. Terima kasih karena rata-rata pelatih kita ini memang mantan pemain bola semua Coach. Terima kasih kepada teman-teman, dan saya mohon maaf nih Coach, mungkin mendengarkan arahan pun nanti lebih 10 menit karena ada panggilan dari pimpinan, ada beberapa yang harus
ditandatangani. Jadi saya mohon maaf dan juga meninggalkan tempat, dan teman-teman semua untuk tanya jawab buatlah seperti tadi ya Bang ya. Jadi hidup suasana. Jadi apapun unek-unek, apapun yang perlu ditanyakan sekarang sudah ada ahlinya. Boleh silakan. Ya. Mengakhiri sambutan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Tony, Ketua Askot, Irif, senior saya, ikut yang lain. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk bisa hadir di sini dalam rangka diskusi aja. Jadi teman-teman pelatih, apapun yang perlu ditanyakan ke saya. Kalau saya bisa jawab, pasti akan saya jawab. Karena dunia kita sama-sama di bidang kepelatihan. Saya sangat senang. Bahkan saya sudah berbicara sama Coach Prisnati. Suatu saat orang asli sini, penduduk sini sendiri yang harus mengendalikan PSPS Kota Baru. Ini penting sekali. Pekanbaru ya. Makanya saya kemarin ketika mau melakukan tanda tangan ditawarin sama manajemen Coach Prisnati, saya langsung welcome. Nggak usah pikir panjang lebar. Saya oke, nggak ada masalah. Saya kerja dengan siapapun, dimanapun tidak pernah dengan masalah. Karena memang pemimpin itu bagaimana bisa mengendalikan situasi yang ada. Ini paling penting. Kita punya pemain-pemain hebat, tetapi kalau tidak bisa menciptakan situasi yang kondusif di dalam tim, berat. Jadi bisa ditanyakan langsung ke Coach Prisnati. Saya kadang-kadang itu jarang turun langsung. Coach Prisnati yang menjalankan latihan, programnya dari saya. Tapi tetap saya kontrol. Kenapa? Karena saya kepingin suatu saat Coach Prisnati harus jadi pelatih kepala. Itu kita mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Monggo teman-teman kalau menanyakan tentang sepak bola apa saja, insya Allah kita akan berdiskusi dulu. Ya. Terima kasih. Ya, silakan siapa yang mau mulai dulu? Saya terus duluan. Iya, Bisa aku PH nyerang dulu soalnya. Ya, aku minta gambaran dulu tentang akademi. gitu. Oke, kebetulan memang saya tahun 2014 itu bulan Agustus saya mendirikan akademi bersama partner saya, Mas Zulkifli. Beliau orang Palembang ya, yang lama tinggal di Malang dan di Jakarta. Kebetulan dulu memang sangat ngefans sama saya ketika saya jadi pemain. Jadi saya ketemu sama beliau, terus bicara-bicara ada keinginan untuk mendirikan akademi. Salah satu memang waktu itu saya sangat antusias karena apa? Karena mungkin saya punya sedikit ilmu di dalam ilmu sepak bola. Akhirnya itulah saya mendirikan itu. Saya mendatangi berkomunikasi dengan waktu itu Wali Kota Malang, Pak Penny Suprapto, karena memang saya harus membutuhkan lahan yang cukup besar. Dan kebetulan lahan itu juga ada di tengah kota, makanya saya berpikir sebenarnya di Pekanbaru ini juga sangat efektif kalau bisa mendirikan akademi. Karena saya lihat banyak lahan yang masih kosong, kan itu sebenarnya kalau bisa dimanfaatkan itu sangat luar biasa. Akhirnya berdirilah akademi saya tahun 2014. Itu mungkin baru satu-satunya akademi yang dimiliki swasta. Karena memang dulu nggak ada akademi. Asifa sih bisa dikatakan sebagai motor begitu muncul-muncul. Ya memang waktu itu mohon maaf dana pun nggak kecil waktu itu. Ya saya sama teman saya memang bukan menjadi profit oriented, tetapi pemikiran saya bagaimana saya bisa membantu pemain-pemain muda ini bisa muncul. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali pemain-pemain yang lulus dari Asifa, ada di Liga 1, ada di Liga 2, bahkan ada yang dari luar negeri. Itu karena memang fokus kami bagaimana anak didik kita ini bisa menjadi pemain profesional yang tidak bagus saja, yang tidak pintar aja bermain sepak bola, tapi etika, moral, mental, dan agama itu saya ketekankan. Saya selalu sampaikan kepada anak didik saya bahwa biasanya pemain-pemain yang bagus itu muncul dari pribadi-pribadi yang baik. Jadi tidak hanya sepak bola, tapi masalah pendidikan juga ada. Kebetulan mungkin gambaran aja gedung yang ada di Asifa itu panjangnya 110 meter, ada 3 lantai, lebarnya sekitar 15 meter.
Di situ ada fitness, di situ ada sekolahan, ada kantor, ada asrama, semua ada di situ. Jadi pemain kalau latihan tinggal turun aja karena tinggal satu area. Nah dengan keinginan itulah saya ingin membantu mewujudkan cita-cita anak-anak untuk menjadi pemain. Mohon maaf waktu itu kalau nggak salah saya bersama Majo itu hampir 12 miliar tahun 2014 untuk bangun itu untuk semuanya. Ya memang kita nggak profit oriented gitu karena memang dasarnya kita senang sepak bola dan teman saya juga punya uang gitu. Jadi akhirnya kita patungan mendirikan Asipa itu dan sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan baik. Terus juga sudah memunculkan pemain-pemain di liga profesional juga sudah banyak. Sekarang yang ada ini satu Sadewa juga berasal dari akademi saya. Ya. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa saya memilih pemain. Saya tidak pernah sekali berdasarkan kedekatan. Saya memilih berdasarkan kualitas. Gitu. Di sini pun juga seperti itu saya. Saya begitu masuk ditawari sama Pak Gede, sama Bang Endo, sama Bang Effendi. Begitu ditawari oke mau. Tapi dengan catatan satu, semua pemain yang milih saya. Kalau enggak saya nggak mau. Ya, alhamdulillah mereka juga menyadari, mengerti nggak ada masalah. Jadi pemilihan saya ini benar-benar berdasarkan kualitas pemain. Karena apa? Karena saya tidak mau menganiaya hak orang lain. Contoh menganiaya hal lain. Mungkin juga pengalaman buat teman-teman pelatih di sini. Karena kalau pemain atau orang tua sudah tidak respect banyak. Contoh ini, Pak Roni sama Coach Philip ini pemain-pemain saya. Saya dekat sekali sama Pak Roni. Tetapi saya bukan tidak terlalu dekat, tapi kan juga sama Coach Philip. Tapi kualitasnya nanti Coach Philip lebih bagus daripada Pak Roni. Saya memilih Pak Roni. Itulah yang saya namakan bahwa saya menganiaya hak Coach Philip. Itu yang tidak boleh. Kalau kita berjalan di rel yang benar, orang kerja itu nggak ada takutnya mas. Jadi sekarang dimanapun saya kerja, saya yang penting pokoknya menjalankan dengan baik, dengan lurus, dan ya begitu. Jadi akademi saya berdiri sampai sekarang, pemain-pemainnya juga dari mana-mana, banyak juga ya dari Jambi, dari mana. Sekarang berjalan dengan baik. Memang untuk membentuk pemain-pemain muda ini tidak gampang. Bermacam-macam karakter, beratus anak-anak di sana dengan karakter-karakter yang berbeda, dengan background yang berbeda, memang nggak gampang. Banyak sekali permasalahan-permasalahan, tapi kita pelan-pelan sampai sekarang alhamdulillah sudah smooth jalannya. Saya tidak setiap saat datang ke sana, tapi programnya semua ada berjalan. Tetapi kalau saya waktu libur pasti akan saya datang ke sana. Ya. Itu yang penting buat teman-teman pelatih. Mentalitas seorang pemimpin itu sangat penting dan harus menjadi contoh. Ya. Harus menjadi contoh itu sangat penting sekali. Ya, karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Saya dulu ketika perjalanan melatih sama dengan coach-coach yang ada di sini. Saya mulai benar-benar dari bawah, dari Liga 3, dari kampung meniti sampai ada di puncak. Kalau kita memang basic kita kuat, insya Allah kita akan kuat. Ya mungkin sementara itu, mohon nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih. Bagi kawan-kawan pelatih, Ya, thank you Pak Roni. Ya, izin. Mas, mau mas? Yang ditanya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan saya dari SSB. Jadi dari Asipa sendiri pembelajarannya adalah bagaimana membentuk akademi. Di mana syarat-syaratnya juga tadi sudah digambarkan, luasnya tanah dan seterusnya. Di sini dasarnya pertama kali Coach Haji Santoso membuat sebuah akademi, dasarnya PT atau yayasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sekolahnya SMP atau SMA. Ya ini alhamdulillah saya sudah bangun. Punya yayasan sendiri, punya sekolah sendiri, sekolah SSB sendiri di bawah yayasan. Cuma sekolahnya belum ada. Ya banyak yang minta dari Ukui, dari sore, dari mana, tapi mesnya nggak ada, semuanya nggak ada. Ya memang dana tadi. Terus yang terakhir adalah pertanyaan yang ketiga, kriteria apa saja? Ya, kriteria apa saja dari Coach Haji Santoso untuk memilih seorang pemain muda yang punya kualitas, bukan hanya dari segi
dana, karena ini masuk akademi nih, kita nggak bisa sembarangan pilih kan, gitu harus ada kriteria-kriteria yang mencukupi untuk bisa masuk kan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang bagus menyangkut dari manajemen dari Asifa. Memang itu PTA yayasan karena kita tidak profit oriented ya, yayasan dan ya di bawah naungan yayasan. Yang berikutnya memang sekolah kebetulan kami di sana mulai dari SMP sampai SMA. Ya, yang masuk di asrama itu anak SMP sampai SMA. Kebetulan kalau SMP memang milik kita sendiri, SMP Asifa. Tetapi kalau SMA kita bekerja sama dengan SMA-SMA yang ada di Malang. Dan itu banyak sekali yang nawarin. Bisa ya? Ya, bisa. Jadi ada malah kalau di sana banyak sekolah-sekolah yang mengajukan untuk kerjasama dengan Asifa. Jadi anaknya supaya disekolahkan di sini. Tapi sementara ini selama ini kita dulu negeri Malang. Dulu SMA, SMP, SMA-nya SMA Negeri 7 juga salah satu SMA Papan Atas di Malang. Karena dulu memang saya mendapat support dari wali kota dan mendapat support dari ketua Diknas, kepala Diknas di Kota Malang. Jadi sangat gampang. Terus yang berikutnya kalau memilih, kalau dulu saya seleksi, yang jelas saya memilih pemain yang berdasarkan kualitas dulu. Ya, kualitas dulu. Kalau sama juga dengan pemain profesional, kita lihat dulu pemain itu kualitas baru mental. Hanya dua aspek itu yang paling penting. Kalau mental kan lebih banyak mencakup. Bagaimana dia di dalam lapangan, di luar lapangan seperti apa. Tapi yang kita dulu adalah kualitas dulu. Kualitas dulu yang kita lihat, jadi anak ini bagus. Kalau anak ini bagus, terus ternyata mentalnya juga nggak bagus, itu ya menjadi pertimbangan. Artinya kalau anaknya bisa berubah, karena anak kecil-kecil ini memang kan masih belum mempunyai pendirian yang kuat. Jadi masih banyak banyak ikut arus. Nah, jadi tugas pelatih sama dengan pelatih-pelatih saya di Asifa, selalu saya tekankan, selain kita meeting, selalu tekankan setiap selesai latihan kita harus selalu mengedukasi anak-anak itu. Untuk apa kamu latihan, datang jauh-jauh ini untuk apa? Jadi itu yang penting, karena begini, untuk sukses itu nggak mudah. Ini menggambarkan, menceritakan masalah pengalaman saya dulu. Mungkin orang melihat, oh Haji Santoso sukses jadi pemain nasional, jadi pelatih, tapi mereka kan nggak tahu bagaimana sengsaranya saya waktu itu. Ini yang perlu, ini perlu yang saya ceritakan, nanti bisa diceritakan ke pemain-pemain para coach ini, karena mungkin tidak semua mengalami seperti saya, kan begitu. Jadi insya Allah kalau jalannya sukses untuk menjadi pemain pelatih, saya nggak tahu jalannya seperti apa. Dulu waktu saya kecil, SMP, SD saya udah main bola. Di kampung saya itu udah main bola, tapi mulai bener-bener saya serius main bola itu mulai SMP. Jadi mulai SMP kelas 1 masuk sekolah itu jam 7, saya jam 5 bangun, skippingan sampai kira-kira sampai setengah jam lah, skippingan setengah jam itu udah capek banget. Skippingan, terus jam 6, setengah 7 saya berangkat sekolah, pulang sekolah jam 12 siang. Jam 12 siang itu belum makan, belum apa, saya ambil jaket, ambil sepatu, lari di tengah sawah setiap hari. Setiap hari. Dulu tidak seperti sekarang, dulu otodidak. Kalau sekarang kan harusnya lebih cepat maju gitu loh. Kalau ada kemauan pemain yang cuma karena apa? Udah ada pelatih, latihannya, sarannya juga ada. Saya nggak ada latihan di tengah sawah saya dulu. Di tengah sawah, lari di parit yang kecil itu juga latihan. Ternyata tidak saya sadari bahwa itu latihan agility, latihan keseimbangan. Kalau kita lari kencang di parit yang kecil, itu parit kan itu ya. Ya, oke. Saya di tengah sawah, kebetulan di tengah sawah ini ada rel kereta api. Ketika begitu selesai, saya jam 2 selesai, istirahat sebentar, sore kalau ada latihan, saya latihan. Latihan, anak kampung kan masa dulu nggak ada SSB, ada SSB. Kalau tidak ada latihan, tugas saya melepas merpati di tempat itu juga. Tempat merpati, dulu kalau orang merpati melepas merpati itu mungkin pertama ngelepas 100 meter, 200 meter sampai 1 kilo jauhnya. Ya, itu larinya saya di balok-balok kereta itu. Balok-balok kereta itu saya lari kadang-kadang 1 kilo PP. Itu berapa kali saya melepaskan. Ternyata itu juga latihan. Ini latihan juga, latihan endurance, latihan agility, latihan semua. Saya nggak sadar tapi waktu itu. Ternyata ya habis itu setiap hari itu saya lakukan seperti itu. Skippingan yang tidak pernah lepas, makanya anak buahnya pun kalau bisa
nggak setiap hari lah, seminggu 3 kali aja, Senin, Rabu, Jumat, sekipingan setengah jam aja cukup. Kalau kepingan, sekipingan, kalau keping nggak bosen di depan kaca 1 meter sekipingan pakai bol, sekipingan begitu pakai sekiping selesai juggling, keping sendiri. Itu ternyata luar biasa. Saya dulu main bola, jarang saya jatuh. Dihantam orang jarang jatuh karena itu tadi keseimbangan saya kuat, sekipingan saya kuat, saya pegang bolanya cukup kuat. Akhirnya itu bertahun-tahun. Saya akhirnya di kampung seperti itu, terus saya seleksi lah di Persema Junior waktu itu. Seleksi di Persema Junior tahun 86 kalau nggak salah, 85-86. Pernah ada satu cerita yang menurut saya sampai sekarang menjadi kenangan saya. Saya sama teman saya, Setio, pemain Arema juga, tapi dia sudah meninggal, sudah lama meninggal. Saya pernah berdua sama dia nggak punya uang, waktunya latihan di Malang. Jarak Malang sama rumah saya ini jauh, 17 kilo, rumah saya di daerah Kanjuruhan, Anjen. Bud, gimana ini kita nggak punya uang, kita ambil seleksi nih penting. Terus ya apa sih, terus gimana? Ya udah naik kereta aja, naik kereta kita. Kereta itu kan kadang ada gerbong kosong, Pak. Saya pikir kalau naik gerbong kosong itu nggak bayar gitu. Naiklah saya di situ, naik betul perjalanan di tengah. Kondekturnya datangnya ke saya, ditanya mana karcismu? Saya bilang, saya nggak punya, Pak. Loh, kamu naik kereta ke sini nggak bayar tuh, kau kira keretanya mbahmu ada ini. Akhirnya sampai stasiun Kota Baru disita sepatu saya. Disita sepatu saya nggak bisa latihan. Stasiun Kota Baru sama stadionnya kira-kira jaraknya 2 kilo. Saya jalan kaki lah ke sana. Saya begitu nyampe, teman-teman sudah latihan, saya nggak bisa latihan. Dipanggil sama Coach Rohanda, mungkin teman-teman pelatih pernah dengar namanya Rohanda, pelatih di Malang yang kira-kira 3 bulan yang lalu beliau meninggal. Beliau salah satunya yang menemukan talenta saya. Akhirnya dia ditanya, "Ci, mana sepatumu?" Nggak tahu karena disita mesin, disita kondektur. Ya karena beliau lah dia, terus akhirnya datang ke stasiun kereta, ribut sama tenang ambil sepatu saya. Artinya apa? Untuk menjadi sukses itu tidak boleh ada permasalahan sedikit terus menyerah, ada handicap sedikit terus nggak bisa. Harus yang namanya sukses itu tadi nggak mudah. Sangat sengsara, saya sangat sengsara dulu. Tapi alhamdulillah dengan ketekunan saya. Siang kalau saya umpamanya kadang-kadang di lapangan gitu ya, saya pakai 2,5 kilo, saya sprint dari 100 meter pakai bending, kalau orang bilang dulu bending yang besi itu. Saya pakai dari 10 kali, 15 kali. Dulu saya seperti itu. Mungkin Tuhan kasihan sama saya. Nah, ini kok temenan sih kepinginnya sukses. Akhirnya diberi jalan dan saya lolos seleksi itu. Nah, setelah lolos seleksi tahun 86, disitulah baru saya prestasi saya benar-benar di puncak. Jadi saya di Gajayana waktu itu di Persema, dari Persema saya masuk ke tim Gajayana di Malang. Di Gajayana saya hanya 6 bulan. Saya SMA kelas 1 dan menjadi pemain profesional dan inti. Ya, saya masih ingat waktu dulu Coach Sinyo Aliando manggil saya, waktu itu saya sangat ingat. Hari Jumat Gajayana tim saya itu uji coba dengan Arema. Arema waktu itu ada Madia, Rizmi, Tata, Panus, Purwa, Domingus, pemain-pemain yang udah orang Jawa patok bangkrong lah. Uji coba hari Jumat. Saya masih SMA kelas 1 waktu itu. Masih SMA kelas 1 saya masih ingat, terus uji coba lah. Nah, dari uji coba itulah. Itu saya masih ingat mulai dari belakang sampai depan tuh pemain tua-tua saya lewatin semua itu. Sampai saya oper sampai gol. Saat itu juga begitu selesai latihan saya didatangin sama Lukia Ujaina yang punya Arema, saya diajak ke Arema waktu itu tahun 87. Ya Arema, saya ditanya, "Ci, kamu mau nggak ke Arema?" Wah ya senang sekali. Jadi pemain profesional, tapi gajinya waktu itu 40, saya nggak lihat gaji. Makanya sekarang tuh yang penting itu kerja dulu. Kita nggak usah berpikir uang dulu. Uang itu akan datang kalau kerja kita bagus. Ya, jangan mikir uang dulu, kerjanya nggak ada. Mikir kerja dulu baru datang uang, pasti akan otomatis datang. 40.000 gaji saya, tapi saya nggak melihat itu. Saya melihat ini kesempatan. Nah itulah. Jadi itu gambaran untuk disampaikan ke anak didik bahwa untuk menjadi sukses itu nggak mudah. Nggak boleh ada hambatan, ada rintangan, ada masalah terus mundur, nggak bisa. Harus kita lewati. Nah, ini penting sekali. Ini sangat penting sekali karena itu tadi
kalau kita kepingin merasakan manis, kita harus ya bersakit-sakit dahulu. Itu mungkin teman-teman pelatih sedikit pengalaman saya yang saya berharap jenengan ceritakan ke anak didik untuk sukses itu seperti apa. Jangan kalau kita lihat orang sukses itu jangan lihat udah di atas enak, prosesnya yang paling penting. Sama juga ketika saya meniti karir jadi pelatih, saya pelatih pertama itu di Batu Licin. Batu Licin itu dari Banjarmasin lewat darat itu 8 jam, jalannya masih makadam, saya dari sana awalnya, mulai dari amatir Liga 3 sampai naik ke mana. Alhamdulillah sampai sekarang ya dengan sepak bola saya bisa menghidupi anak istri saya, bisa menyekolahkan anak saya, karena apalagi sepak bola saat ini sangat bisa untuk masa depan. Apalagi nanti kalau pemain-pemain jenengan sekarang usianya masih 10-12 tahun, 10 tahun lagi lebih gila. Itu saya nggak tahu Coach Miskar tahu atau enggak. Itu yang namanya Rizky Ridho. Rizky Ridho di Persija itu dia 3 tahun dikontrak 10,6 miliar tahun zaman sekarang nih. Itu kira-kira kalau 5-10 tahun lagi kan lebih tinggi lagi dengan catatan pemain itu prestasi. Rizky Ridho begitu tanda tangan dia dapat uang 3,6 miliar, gajinya 200 juta sebulan selama 3 tahun. Kerja apa kita? Ya kan ini kerja apa ini perlu disampaikan ke anak didik, perlu disampaikan ke orang tua biar ketika anaknya orang tua memiliki anak yang punya bakat bermain sepak bola harus kita dorong. Saya sangat yakin kok banyak pemain-pemain muda berbakat di Pekanbaru ini banyak, pasti banyak, percaya saya pasti banyak. Ya ini yang harus kita dorong. Nah itulah teman-teman pelatih yang bisa saya sampaikan sedikit pengalaman saya. Jadi sekali lagi intinya untuk menjadi sukses harus menderita. Terima kasih. Tanggapan Coach? Ya. Oke. Jadi ini dilema sebenarnya. Dilema. Jadi bagaimana pertanyaan saya, bagaimana sikap terbaik seorang pelatih atau Coach Aji sendiri di saat memegang tim lain, ya, dengan berhadapan dengan tim kampung sendiri. Nah, rumah di situ nih. Nah ini yang sering dirasakan oleh Coach Aji sendiri. Bagaimana sikap yang bisa kita ambil dari situ? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus. Saya asli saya kelahiran saya Malang. Dulu orang mencegah saya untuk saya supaya nggak pindah itu dengan segala cara. Yang pertama dulu masih rame-ramenya mikrolet tahun 80-an, di mana-mana masih rame angkot, ya kan? Itu orang Semalang Raya itu mau patungan setiap hari nabung sekota Malang tuh 100 perak untuk supaya saya tidak pergi. Tahun 95. Perginya saya juga bukan main-main, pergi ke tim rival dari Arema ke Persebaya. Nggak main-main. Dan sampai saya masih ingat saya kawin sama istri saya tahun 95 di Hotel Montana waktu itu. Saya didemo ada 200 supporter dengan membentangkan spanduk bagaimana caranya Aji tidak boleh pergi dari Kota Malang, karena mungkin saking cintanya akhirnya jadi saking bencinya sama saya. Karena saya tetap pindah, saya memutuskan saya harus pindah. Yang saya kejar prestasi, yang saya kejar pertama finansial, karena dulu memang Arema ketika zamannya saya finansial sangat tidak bagus. Saya pindah ke Persebaya ditransfer dengan harga 50 juta waktu itu, tahun 95. Dolar masih 1000 waktu itu. Itu 50 juta itu untuk menghidupi gaji pemain-pemain Arema bisa 6 bulan. Karena gajinya memang 175, nggak ada 200 juta, 200 ribu nggak ada bisa dulu gaji tahun 95 itu. Saya akhirnya tetap pindah. Banyak sekali ancaman-ancaman, tapi saya bisa menyadari mereka karena sangat cinta sama saya. Terus saya pindah, tetap pindah, dan pindahnya ke Kota Malang. Itu yang membuat mereka marah sekali sama saya, tapi saya tetap harus pindah karena itu tadi faktor 2, prestasi dan finansial. Orang profesional kan begitu, ya kan? Orang profesional cuma prestasi sama finansial, nggak ada yang lain. Nah gitu. Terus kenapa? Gimana caranya Kut? Kalau dari Malang terus saya pindah ke Surabaya? Ya cuman sangat simpel sebenarnya, ya kita berpikir profesional aja. Dimana kita bekerja dulu, kalau ketika saya menjadi pemain Arema, saya total dengan pemain di Arema 100%, pikiran fokus apa semua. Tapi kalau saya pindah ke tempat lain, ya saya harus fokus. Itulah yang namanya profesional. Jangan
orang Malang maunya pindah ke Surabaya, tapi ketika main sama sih tidak bisa seperti itu, tidak boleh, itu tidak bagus, ya. Dimana kita berpijak, di situ langit kita junjung, kan begitu. Jadi intinya seperti itu Mas, harus sifat profesional, sifat profesional. Jadi mungkin ya untuk 90 menit ya memang lawan, tapi setelah itu ya sudah berteman lagi. Jadi rumah di Rumah di mana? dijual. Oh, udah, masa sama. Iya, iya. Saya, apakah rumah akan dijual? Enggak. Akan begitu dia. Saya masih tetap di sama ya Penawaran, Coach. Iya. Ada penawaran. Ya. Ada penawaran, Coach. Enggak apa-apa. Ini artinya pertanyaan kalau saya tadi sampaikan, monggo semua apapun yang jenengan ingin tahu, kalau saya tahu saya share. Saya tetap di Malang, saya sekarang tetap di Malang. Iya. Teguh ya. Izin nggak? Iya. Boleh nanya sedikit? Iya. Ini mungkin yang mengenai akademi tadi ya. Jadi selama perjalanan mendirikan akademi itu mungkin ada kesulitan-kesulitan atau hambatan yang mungkin sangat berarti lah gitu, yang bisa dijadikan sharing-sharing sama kita. Kira-kira apa sih kesulitan yang paling mendasar sehingga bisa mendirikan akademi itu sampai saat ini gitu. Kemudian yang kedua, Coach kan sudah beberapa bulan di Pekanbaru kan gitu, mungkin ada hal yang Coach lihat ada di Jawa Timur ya, Malang, Surabaya, dan tidak ada di Pekanbaru. Secara atmosfer pembinaan usia dininya mungkin jadi masukan sama kami juga di sini, apa yang bisa kami terapkan gitu. Kenapa di Jawa Timur sangat maju? Kalau kita lihat kompetisi Suratin timnya bisa puluhan, di sini 10 aja udah cukup gitu kan. Nah ini kan jadi satu titik krusial yang saya kira pembinaan usia dininya di mana kan gitu. Kemudian Liga 3 puluhan juga tim di Surabaya gitu. Kalau di sini paling 18, 20 paling sedikit gitu. Nah ini yang menjadi mungkin kira-kira apa sih Coach yang mungkin yang Coach dapati gitu ya, yang ada di Surabaya atau di Jawa Timur dan tidak ada di sini, dan mungkin bisa bahan masukan bagi kami. Ya, oke, terima kasih. Oke, yang pertama kalau mendirikan Asifa memang pertamanya cukup berat ya. Banyak sekali permasalahan, termasuk juga masalah finansial, yang lain-lain. Terus yang berikutnya itu memang kalau kita mendirikan satu akademi itu juga tidak bisa sembarangan ya Mas. Tidak bisa sembarangan, artinya segala sesuatunya harus kita tata dengan baik supaya akademi ini memang benar-benar berdiri juga dengan baik. Jadi permasalahan berikutnya yang paling sering ditemuin ketika masalah teknis itu memang awal-awalnya kita bagaimana menyelami, bagaimana mendidik anak-anak ini yang cukup sulit. Karena itu tadi orang tua kadang-kadang menitipkan anak-anaknya juga masih kecil, SMP kelas 1 ya sudah berpisah dengan orang tua. Tapi kita harus memberikan edukasi kepada mereka untuk menjadi sukses. Salah satu berkorbannya dalam meninggalkan keluarga untuk sementara. Kalau seumpamanya ini ada anak Pekanbaru yang ke Malang, kan harus meninggalkan keluarga, masa kecil mereka hilang, kan begitu. Masa kecil mereka hilang, jauh dengan keluarga, hidup di asrama itu memang membosankan, kan begitu. Nah, tetapi perlu disampaikan juga bahwa untuk menjadi yang beda dia memang harus berbeda. Tidak bisa anak-anak yang punya kemampuan sepak bola bagus, kepingin menjadi pemain sepak bola seperti pemain orang anak-anak yang di luar, nggak bisa yang waktu main-main seenaknya sendiri, tidurnya seenaknya, kan tidak bisa seperti itu. Karena nanti memang jadinya juga akan pasti beda kan gitu. Jadi kendala-kendala itu satu. Yang kedua juga memang dari background yang banyak tadi itu susah. Terus yang berikutnya memang pelatih-pelatih kita itu untuk mendidik anak-anak kecil itu memang harus sabar. Harus sabar, nggak bisa kita menyampaikan ucapan-ucapan yang nantinya menyinggung dia. Kita boleh keras ya, boleh keras, tetapi tidak boleh kita menghardik anak itu. Jadi ini harus bisa dibedakan. Bagaimana kita keras penyampaian, tetapi bagaimana cara pelatih itu supaya anak-anak ini merasa tidak, wah anak kecil kan kalau orang bilang itu mutungan, wah anak gak itu memang juga susah. Hal-hal seperti itu juga susah. Terus berikutnya yang perlu dianu lagi kepada memang salah satu memang mungkin Coach Philip ini juga ahlinya, salah satu yang untuk menarik supaya anak-anak itu bisa kerasan, itu materi latihan kita harus perhatikan. Nah, untuk menjadi materi latihan supaya berjalan dengan bagus, kembali lagi yang paling utama itu memang sarana. Saya bikin akademi tapi kalau nggak ada sarannya gimana? Jadi sarana nomor 1.
Nomor yang utama itu yang paling penting itu sarana. Jadi mungkin kalau teman-teman punya sini ya okelah nggak sebaiknya, tapi paling tidak anak-anak itu bisa ngerasa nyaman. Karena apa? Karena dengan latihan yang sarannya bagus itu, saya sangat yakin gairahnya pasti berbeda. Pasti sudah, ya Pak ya, pasti berbeda. Makanya saya itu malah mengusulkan untuk pemain-pemain EPA ini kalau bisa jangan ini oke, kita apresiasi pengurus PSSI sudah mulai menggalakkan usia muda, tetapi akan lebih bagus lagi kalau pemain-pemain muda ini diberi lapangan. Umpamanya nih, kalau nggak kebarengan bisa mainkan di stadion utama lebih bagus itu, karena bagaimanapun juga anak-anak ini ibaratnya begini, coach, anak ini latihan dasar, tapi justru pemain-pemain anak kecil latihan dasar diberi lapangan yang bagus sebenarnya. Kan begitu ya, bagaimana cara passing yang benar, bagaimana sekarang kita mau latihan passing yang bagus, mau kontrol yang bagus, ketika bola di passing mau dikontrol bolanya hilang karena lapangannya tidak rata. Makanya berusaha semaksimal mungkin ya yang layak lah, supaya anak-anak ini mulai dari kecil memang nggak salah, cara melatihnya itu nggak salah gitu loh. Artinya untuk latihan teknik, dribbling, capping, feinting, shooting itu mereka bisa benar karena sarannya bagus kan. Jadi itu sangat penting untuk anak-anak. Terus yang memang ini apa yang tidak ada di Pekanbaru tapi banyak di Jawa Timur ya. Ya memang mungkin di Jawa Timur itu apa namanya, antusiasme sepak bolanya itu banyak, orang sepak bolanya itu banyak banget Bang. Banyak banget Bud. Nah mungkin di sini makanya saya tadi sampaikan supaya orang tua mendorong anaknya berlatih sepak bola, harapan-harapan itu yang perlu disampaikan. Ya, bagaimana masa depan sepak bola Indonesia, bagaimana masa depan pemain-pemain sepak bola Indonesia, ini yang perlu disampaikan supaya orang tuanya tertarik. Sekarang orang tua kalau kita kasih tahu nih, ini Rizky Ridho sekali teken dapatnya 3,6 miliar, gajinya 200 juta sebulan. Siapa kira-kira yang tertarik? itu menteri aja gajinya 18 juta teman ya, karena gaji pokok ya 18 juta. Rizky itu 200 juta tidak dipotong pajak ya. Makanya jika perlu disampaikan, saya selalu sampaikan kepada pemain saya, kalau ada pemain sepak bola yang males-malesan, ini benar-benar goblok, bego bener. Saya sampaikan, udahlah percaya saya, tidak ada mencari uang seenak di sepak bola, tidak ada. Bener, saya sampaikan. Coba dengan bayangkan, umpamanya kita lah dibandingkan dengan orang pegawai kantoran lah umpamanya. Pemain bola kerja sehari 1,5 jam. Pemain bola latihan cuma 1,5 jam. Saya latihan cuma 1,5 jam, pagi atau sore, nggak pernah latihan 2 kali, latihan sekali. Begitu latihan pulang, makan sudah disediakan. Makan sudah ada, benar. Makan sudah ada, gaji udah ada. Kalau kita pegawai, kakak saya kebetulan pegawai di bank, pagi jam 8 masuk, jam 4 sore baru pulang ya, makan sendiri, beli apa semua sendiri, bapaknya gajinya 7 juta, belum dipakai telepon, belum makan, paling bisa nyimpen nggak ada di sebulan. Kalau pemain bola, nah kalau ada pemain bola yang males, saya nggak ngerti cara berpikirnya pemain itu seperti apa. Karena apa? Karena sepak bola kita ini sudah bisa bikin masa depan, apalagi sekarang perkembangan sepak bola timnas maju. Ya, ini tentunya akan membuat gairah. Mudah-mudahan dengan majunya timnas ini akan berdampak terhadap persepak bolaan di Pekanbaru juga. Ya, makanya jenengan-jenengan ini perlu mempromosikan sepak bola ke depan ini seperti apa. Karena orang tua nggak tahu, benar nggak? Orang tua kadang nggak tahu, kalau tidak kita edukasi, kalau tidak kita beri informasi, mereka nggak tahu. Percaya saya, nggak ada nyari duit channel sepak bola, nggak ada. Ya, kalau untuk yang level-level yang bukan yang berbisnis yang miliaran, enggak ya, itu yang hidup, beli rumah, beli mobil, punya tabungan, itu sangat-sangat bisa ya, itu. Jadi memang di Jawa Timur itu antusias dan orang senang sepak bolanya banyak sekali memang ya. Ini mungkin di kota Pekanbaru ini itu yang perlu. Nah, untuk bisa dia lebih suka sama sepak bola, ya itu nanti perlu informasi ya, seperti itu. Iya Mas. Ya. Saya sambil minum ya Mas. Ya, Sampaikan dulu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryono. Saya berasal dari SSB INAPA. Tapi saya tidak pelatih, saya lebih ke pengurus. Jadi saya tertarik tadi dengan
ASIPA Akademinya. Tadi di pengantar pembicaraan dan di sela-sela coach menjawab ada pembahasan yang berkaitan dengan integritas gitu ya. Saya yakin integritas ini akan mengantarkan ke kualitas dan profesionalisme. Yang jadi pertanyaan saya dan mohon masukan dari coach, bagaimana apa yang coach lakukan di ASIPA itu untuk mentransfer integritas ini ke ofisial dan pelatih sehingga mereka mempunyai daya juang, menghargai profesi, kemudian ingin selalu berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana apa yang terus lakukan di ASIPA untuk mempertahankan minat anak di usia pubertas, di usia 13 ke atas nih, karena rata-rata di Pekanbaru saya lihat di usia 13 ke atasnya agak kesulitan kita. Dan bagaimana cara langkah-langkah yang terus lakukan untuk mengorbitkan pemain tadi? Apakah misal melalui trial atau gimana, dan apa sih efektifnya untuk mengorbitkan pemain? Terima kasih Dok. Ya. Oke Mas, terima kasih. Jadi memang betul, saat tadi di depan sudah saya sampaikan bahwa seorang leader itu, ya, seorang pemimpin itu harus memiliki karakter yang bagus. Itu yang saya tekankan kepada semua pelatih-pelatih saya. Di ASIPA itu ada koordinator pelatih, ada pelatih-pelatih. Jadi di bawah koordinator selalu saya setiap bulan melakukan meeting dengan tim pelatih, apa-apa saja yang menjadi keluhan-keluhan dari pelatih, tetapi saya selalu tekankan bahwa pelatih harus bisa menjadi contoh yang baik. Contoh. Jadi kita tidak boleh kadang-kadang di tim, kalau saya di tim profesional saya dengar, tapi apabila di tempat saya tidak pernah ada antara head coach sama asisten, kadang-kadang tidak saling support, ada asisten yang nikam dari belakang, ada head coach kadang-kadang di depan beda, di belakang beda. Itu yang saya tahu. Kejujuran itu yang paling penting saya sampaikan kepada pelatih-pelatih saya, jujur, dan tidak boleh pelatih saya karena banyak orang tua juga, ada orang tua yang mampu, ada yang sedang-sedang saja, dan kadang-kadang mereka melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda ke pelatih. Itu yang saya tidak mau. Tidak boleh, benar-benar tidak boleh. Benar-benar tidak boleh. Mereka harus benar-benar sesuai role kerja. Ya tentunya saya harus memberikan contoh. Ucapan saya harus benar-benar bisa menjadi patokan dari diri saya. Nggak pernah. Saya kalau saya ibaratnya ngomongnya saya nanti meeting jam 7 bisa ditanyakan sama Coach Miss, biarpun di sini siapapun yang terlambat, saya ini melatih untuk kedisiplinan dan kejujuran. Saya bilang kita latihan bis berangkat jam 4. Ada pemain, nggak ada pemain bis berangkat. Pertama mungkin ada 1-2 yang ketinggalan, tapi lama-lama tidak bisa. Akhirnya kita memang paksa pemain itu harus untuk di sini. Nah itulah yang saya sampaikan kepada pelatih saya, harus menjadi contoh. Pelatih itu harus menjadi contoh karena pelatih itu merupakan idola atau figur seorang pemain. Kalau seorang pelatih tidak memiliki figur yang bagus, pelatihnya tidak pernah komitmen, itu pemain udah males, nggak respect kan gitu. Nah, ya pemain nggak respect. Kalau pemain nggak respect, biarpun kita pelatih hebat, pemain nggak respect mau apa kita. Jadi pelatih itu susahnya seorang pelatih ini adalah bagaimana pemain-pemain itu bisa respect dengan kita. Salah satu pemain bisa respect sama pelatih bisa dari kedisiplinan kita, kejujuran ucapan kita, perilaku kita, dari materi latihan. Itu juga mereka bisa respect. Kalau latihannya yang membosankan, nggak realistis, pemain bisa males juga, kan begitu. Jadi selain pelatih ini harus menjadi panutan, tanya Coach Miss, kalau saya jalan jalan semua. Saya makan sama pelatih selalu bareng. Artinya biar pemain lihat ya pelatih ini kompak. Kadang-kadang pelatih makan sendiri-sendiri, jauh-jauh tidak mau seperti itu. Saya harus menjadi contoh buat pemain-pemain saya. Akhirnya mereka, alhamdulillah di PSBS sedikit masalah pun kami tidak ada. Ya benar ya, semua kompak, semua saling menghargai. Tapi bercandanya cepat, bandel tidak apa-apa. Tapi ketika waktunya serius, dia harus serius. Jadi itu yang perlu ditekankan kepada pelatih, bahwa pelatih itu adalah figur dari pemain. Makanya kita, ucapan kita, tindakan kita, mentalitas kita harus bisa menjadi contoh. Seperti itu. Terus tadi yang berikutnya apa Mas? Mempertahankan minat anak di Iya. Memang usaha segitu tuh memang sangat susah.
Ya itu tadi, kita harus selalu memberikan pemahaman untuk apa dia bermain sepak bola. Nanti kalau seumpamanya gambaran, kalau kamu lihat ya, kamu sekarang ini kamu tidak sama dengan pemain-pemain anak-anak lain. Ya kita waktunya habis latihan istirahat, anak-anak lain kan enggak mas, jualan ke sana kemari, mereka kan bebas, benar nggak? Tapi kalau pemain bola untuk jadi pemain bola nggak bisa seperti itu. Tapi kita beri gambaran ke mereka. Oke, mungkin memang inilah yang harus kamu lalui. Tahapan-tahapan ini yang harus kamu lalui. Kamu mungkin tidak bisa seperti anak-anak di luar sana. Tetapi nanti ketika kamu jadi pemain, kamu beda dengan anak-anak yang seperti itu. Gitu. Masa kamu tidak kepingin jadi pemain sepak bola? Masuk TV, masuk koran, bisa mengangkat harkat martabat orang tua, punya uang banyak, popularitas, apapun juga gampang. Itu rangsangan-rangsangan itu yang perlu disampaikan kepada pemain-pemain anak muda gitu. Ya, itu yang perlu disampaikan. Jadi informasi-informasi karena anak-anak ini nggak tahu mas. Anak ini nggak tahu. Sekarang mungkin ya sekarang tak main bolanya, tapi kalau diberi gambaran bagaimana nanti kedepannya kamu, apalagi kalau punya pemain punya bakat bagus, itu akan lebih cepat. Oke mas, apalagi tadi? Oh, memunculkan pemain muda. Ya. Ini saya memang kalau untuk melihat pemain kejelian pelatih itu nggak ada sekolahnya guys. Nggak ada sekolahnya, itu berdasarkan pengalaman. Saya ceritain sedikit pengalaman yang saya alami. Saya waktu itu nanti di Persebaya, baru masuk Persebaya. Saya melihat pertandingan Sleman sama salah satu tim gitu ya. Saya melihat Ricky Kambuaya. Saya sebelumnya nggak tahu Ricky Kambuaya siapa, nggak tahu saya. Ketika saya habis latihan, saya lihat TV, anak ini main. Anak ini pegang bola, saya nonton, pas nonton dia pegang bola. Saya ngomong, bolanya ke sana, bener dia. Bolanya harus ke sana ini, dia bener, sesuai. Karena saya bilang, bolanya harus ke barat bener sama dia. Terus saya mikir, kalau anak ini pegang bola sesuai dengan pemikiran saya ambil anak ini. Main aja, begitu pegang bola, saya bilang, bolanya ke sana, bener ke sana, saya ambil langsung mas. Orang nggak tahu Ricky Kambuaya itu siapa. Pertama datang ke Persebaya gajinya cuma 20 juta sebulan. Sekarang di Persib kemarin terakhir 3,5 miliar setahun. Gimana? Dari 20 juta menjadi 3,5 miliar. Sekarang mungkin di Dewa lebih besar lagi dia. Ya, jadi memang kalau saya melihat pemain itu memang nggak ada sekolahnya, itu kejelian. Mungkin juga seringnya dengan lihat-lihat TV itu bisa juga membantu. Tetapi ya apa ya ceritanya angin untuk melihat kejelian pemain ini ya memang ya insting perlu, tetapi ada persyaratan khusus. Kita harus benar-benar paham bagaimana bermain sepak bola yang baik dan benar. Itu penting gitu. Jadi untuk teman-teman ini harus sering melihat sepak bola, melihat pertandingan sepak bola, melihat TV itu sering, karena dengan melihat itu mata kita akan tajam, mata kita akan jeli. Itu penting sekali ya kalau saya untuk lihat itu. Jadi saya memunculkan pemain muda, saya tidak peduli masalah experience, memang pengalaman penting, tapi yang lebih penting pertama adalah kualitas pemain. Contoh Sadul Ramdhani datang ke Asifa SMA kelas 1. SMA kelas 1 saya lihat anak ini kok bagus. Masuk ke Asifa dia tidak bayar sama sekali, serupiah aja nggak bayar. Karena saya juga memang kalau ada pemain yang bagus, kebetulan anaknya orang nggak punya, free, tidak ada bayar di tempat saya. Ambil Sadil di tempat saya 2-3 tahun, tidak pernah ikut kompetisi, paling hanya turnamen kecil, tidak pernah liga amatir, tidak pernah. Kebetulan saya melatih di Lamongan, saya ajaklah Sadil ke Lamongan. Sampai bisa bayangkan betapa besar resikonya saya yang ambil. Artinya resiko saya, karena dia tidak punya pengalaman, tidak ada yang tahu main di liga profesional. Dan mungkin orang akan lihat kalau jelek, wow, ini karena anak buahnya aja ikut aja dibawa ke sini. Itu juga menjadi pemikiran saya. Tapi alhamdulillah begitu dia main langsung bagus, sampai sebentar langsung dia ke Malaysia. Ya artinya itu tadi bahwa kualitas diutamakan daripada pengalaman. Kalau pengalaman itu hanya tunggu waktu aja, ya kan? Kalau pengalaman kan tidak tunggu waktu aja. Kalau kualitas nggak bisa tunggu waktu.
dasarnya harus kualitas. Jadi teman-teman pelatih kalau milih pemain jadi kualitas dulu. Jangan takut-takut memberi kesempatan main kepada pemain muda meskipun pemain ini tidak ada pengalaman. Tapi kalau pemain ini tidak ada pengalaman, dasarnya bagus, terus kalau tidak kita kasih jam terbang, bagaimana dia bisa pengalaman? Kadang-kadang orang itu bertolak belakang. Wah, kamu belum pengalaman tapi nggak dipasang. Gimana mau dapat pengalaman kan begitu? Jadi teman-teman pelatih tidak perlu takut mengorbitkan pemain muda, asalkan menurut pengamatan pelatih bahwa pemain ini layak dan memang layak kan begitu. Jadi itu good ya. Jadi cara terus sekarang ini memang saya paling tidak suka kalau pemain ini tidak kualitas. Saya bener dorong. Ada teman saya ngelatih ini pemain saya kena dekat, saya tidak mau. Orang tua pun kalau minta saya, Coach Haji tolong anak saya titipan, saya lihat kalau kualitas memang layak untuk dibantu ya kita bantu. Gitu loh. Kalau enggak ya kan kasihan itu tadi. Akhirnya kita menganiaya orang lain, itu yang tidak boleh. Saya benar-benar tidak mau yang seperti itu. Jadi intinya satu, teman-teman pelatih merekrut pemain, memasang pemain berdasarkan kualitas, nggak ada takutnya. Asalkan kita kerja di rel yang benar, nggak ada takutnya. Kita juga saya di PSPS, saya nggak serupiah pun dapat uang dari pemain, serupiah pun nggak dapat, dan saya juga nggak mau kan gitu. Karena sekali saya dapat uang dari pemain, habis saya. Suatu saat pasti akan meledak gitu. Coach Haji ngomong aja, dia juga dapat uang dari saya, mati kita. Dapatnya nggak seberapa, nama baik yang saya rintis dari nol sampai di puncak, karena habis duit 10 juta, ada 10 juta mati kita kan. Gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ya, menyambung yang dari atmosfer antusias masyarakat lah gitu ya. Ini kan kami sekarang, saya hampir tidak melewati laga PSPS ya di kandang gitu, karena beda PSPS yang dulu dengan yang sekarang gitu. Nah, kadang-kadang masalah antusias ini pun kami juga memfasilitasi anak bocil supaya tadi kami nanya, kamu pernah nonton bola langsung nggak PSPS ke stadion? Nggak pernah tuh. Akhirnya kami cari cara supaya menimbulkan minat mereka, datanglah melihat tuh, gitu ya. Kami bonceng lah gitu ya. Kadang-kadang kami juga dapat tiket komplimen. Ya. Dari tim tamu, Bos. Jadi mungkin gini, untuk antusiasme ini berkembang dan juga kita dari operator SSL lah, mungkin boleh dipikirkan mengenai tiket komplimen yang akan dibagikan kepada SSB di pertandingan PSPS di laga kita. Nah ini supaya kami dapat tiket komplimen dari tim lawan malah. Dejan kemarin itu kan dari kawan-kawan Robi apa itu, malah kami dapatnya di situ. Nah ini kami bawa beberapa anak SSB kami supaya kami bisa melihat gitu, bisa melihat mereka dan udah pun langsung berapa ya di angan-angannya, gini rupa stadion, gini main bola. Ya, ada antusias. Akhirnya anak ini pokoknya gila-gilaan sekarang kan gitu kan, rajin latihan, banyak efek besar begitu melihat laga PSPS apalagi menang kan gitu. Nah ini mungkin melalui operator ya, jadi Bang Jaki ada ya, coba dipikirkan anak-anak SSB mungkin digilir nih, operator kita dulu lah gitu ya. Kan ini ada laga PSPS, ayo berapa tiket komplimen yang bisa dibawa anak SSB nonton pertandingan PSPS. Mungkin itu salah satu untuk meningkatkan antusiasme sepak bola di usia dini gitu. Ya, itu bagus sekali ya, terobosan pemikiran-pemikiran yang sangat bagus menurut saya, karena memang ketika anak itu nggak pernah datang ke lapangan, begitu dia datang lapangan banyak orang terus mainnya bagus, itu jadi seneng kan gitu. Nah masalah tiket, kebetulan kan Bang Roni sama Bang Edo ini kan bagian dari PSPS, yang meskipun nggak free, mungkin dapat potongan berapa persen diskon, itu bisa, dan itu bisa digilir, nggak ada masalah. Monggo aja disampaikan ke beliau-beliau, beliau juga suka sepak bola, saya pikir beliau bisa memahami. Coba aja Coach disampaikan ke ketua Askor, Askor dia menyampaikan ke pengurus PSPS, kalau itu bisa bagus sekali. Saya yakin Mas, bener banyak, karena gini, suatu kota itu kadang-kadang penontonnya kurang minat karena timnya memang nggak berprestasi, jadi nggak ada gairah tuh datang, bener nggak? Sekarang mungkin ada sedikit perbedaan, kalau orang sekarang PSPS mau main, orang kepingin tahu karena usul beritanya kok gini, mainnya bagus, menang, itu akhirnya timbul gitu, karena memang ya itu tadi, ya untuk membuat tim yang bagus itu kan juga memang perlu proses gitu. Jadi menurut saya
Kalau ini mudah-mudahan insya Allah PSPS bisa ke Liga 1, saya sangat yakin lebih ramai dan lebih gila gitu. Terus kita mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Amin. Seperti itu. Good. Ya nanti saya sambung nanti kita coba. Langsung eksekusi. Kita coba nanti bicara sama ketua itu sama ketua Roni. Saya juga dari sendiri. Saya kemarin terakhir nonton PSPS itu dapat tiket dari Semen Padang. Pelatih kiper Zulkarnain. Karena saya mau coba bayar nanti nonton di tribun biasa. Orang-orang cuma masa Tanjaki Lubis belajar dulu di situ. Itu pelaku kan gitu. Akhirnya saya mundur lagi kan gitu. Jadi saya coba masuk nggak bayar, sosok terkenal pula di sini kan gitu. Jadi serba salah. Stop ya. Harus stop lah. Apa tahu deh. Nanti jaga yang baru-baru tak kenal. Siapa kau kali ya? Jadi nanti urusan dari Mas Edo kita coba sampaikan di grup. Kebetulan ada Ketua Rojak juga di situ. Ya mungkin nanti secara bergiliran lah atau memang nanti bisa kita maksimalkan lah 10 atau 15 anak dulu nonton, nanti diskonnya berapa kita coba akomodasikan. Nanti kita mungkin sampai jam 5 ya, jam 5 mungkin ikut Aji juga mau istirahat atau ada kegiatan lain. Jadi kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Ya. Izin buat nama saya Muhammad Amin Alam dari Kampar ikut di acara Ascot. Terima kasih waktunya. Yang saya pertanyakan pertama terkait usia transisi di 13 sampai 15 tadi kan usia yang labil untuk persoalan yang sering kami alami itu di usia ini memang rentan sampai 15 ke 16 17 itu mereka nggak main lagi. Nah persoalannya mungkin yang di akademi seperti di Asipa dan lain sebagainya itu berbeda dengan kami yang ada di daerah ini karena kita tidak punya mes, mereka berangkat dari rumah, artinya pengawasan penuh dari kita itu tidak ada. Apa-apa saja kiat ataupun metode apa yang harus kita lakukan, barangkali apakah ini berkolaborasi dengan keluarga atau wali murid seperti itu untuk dapat memberikan pengawasan khusus terhadap anak ini supaya keinginannya untuk bermain bola itu menjadi konsisten seperti itu. Kalau di akademi kan jelas dalam pengawasan kita terus, itu yang pertama. Yang kedua, jujur saja sudah 39 tahun umur saya juga belum pernah meninggalkan PSPS di laga kandang ini, dan kalau ada di luar saya video, saya jauh dari luar daerah. Nah, saya tidak pernah melihat PSPS bermain penguasaan bola yang begitu panjang. Saya pernah catat itu lebih dari 1 sampai 2 menit, bukan lagi hitungan detik PSPS bisa kuasai bola. Dan itu sangat saya apresiasi sekali, luar biasa. Dan metode latihannya latihan apa gitu? Kalau boleh bocorannya Pasti boleh. Ya, oke, terima kasih. Yang pertama tadi memang usia puber itu memang sangat sulit. Tetapi kalau kebetulan umpamanya kita menemukan pemain-pemain yang benar berbakat, ini kan saya. Tapi kalau pemain hanya sekedar saya main bola dia nggak punya berbakat, kalau kelihatan wah ini memang nggak terlalu berbakat, terus asal-asalan ya enggak aja. Tapi yang lebih fokus kita kalau ada pemain yang berbakat. Karena begini, bakat itu datangnya dari Tuhan. Nggak bisa pemain yang tidak berbakat ya dilatih sepak bola itu sulit. Karena kenapa Mas saya bilang bakat? Datangnya dari Tuhan. Saya ingin menyampaikan bahwa sepak bola itu sulit. Sepak bola itu gak gampang. Kalau ada orang bilang sepak bola itu hanya butuh tenaga, nggak bisa. Sepak bola itu bukan di kaki, sepak bola itu di kepala. Sepak bola di kepala. Kalau 80% di kepala, 20% di kaki diimbangi dengan tenaga yang bagus, jalan. Tetapi kalau kakinya 80, 20% di kepala, nggak maju-maju. Makanya kalau Tuhan memberi bakat, contoh lagi nih, kalau saya nggak bisa komputer, saya nggak usah lama-lama deh, 2 minggu saya latihan komputer setiap hari pasti bisa. Itu pemain bola kalau dasarnya nggak bakat, dilatih bertahun-tahun pun juga susah untuk berkembang. Yang pertama adalah makanya kejilan seorang pelatih, anak ini punya bakat ya tentunya bakatnya kecil, nggak bisa langsung besar kan begitu. Oh anak ini ada bakat, kelihatan cara nendangnya, cara kontrolnya, padahal nggak pernah latihan, tapi kalau ini tuh ada anak-anak seperti itu. Nah anak-anak ini yang benar-benar diprotek, karena anak-anak inilah yang nanti yang bisa
sukses, anak-anak inilah yang bisa membantu harkat martabat orang tua desa dan kota, ya itu nanti membawa nama kota juga. Kalau ada pemain PSPS, pemain nasional, kayaknya udah agak lama tuh ya nggak ada pemain nasional dari Kota Baru ya, Pekanbaru ya. Ini harusnya banyak kok itu. Tapi itu tadi saya sampaikan, untuk menjadi sukses itu harus tangguh, konsisten, harus tangguh dan konsisten. Itu menjadi iman. Nah, pemain-pemain inilah harus pendekatan edukasi kepada pemain juga sama orang tuanya, karena kan dia lebih banyak sama orang tuanya, sama pelatih kan hanya 2 jam paling kan. Nah, perlu antar pelatih berkomunikasi dengan orang tua, disampaikan, Pak Putra jenengan ini punya bakat sepak bola yang bagus. Anak ini kalau dijaga dengan baik, dilatih dengan baik bisa berkembang. Nanti kalau anak ini berkembang, sukses menjadi pemain sepak bola, menjadi pemain profesional, menjadi pemain nasional, bisa mengangkat harkat martabat orang tua dari segi popularitas, dari segi sekarang contoh kayak Farah, Arjawa, Bedin itu Pratama itu. Ini anaknya orang nggak punya, saya tahu. Anaknya orang kampung, tapi sekarang harkat martabatnya terangkat. Witan Sulaiman. Nah, anaknya orang kampung, orang Palu, orang desa. Sekarang, makanya dari sepak bola ini bisa merubah segalanya. Gitu. Jadi itu perlu selain pendekatan kepada pemain, pendekatan kepada orang tua supaya orang tuanya, contoh juga nih, sekarang sepak bola ini kayak Sintayong, dia nyari pemain paling nggak tingginya paling 175 sampai ke atas. Nah, kadang-kadang ada kebanyakan pemain di kita, pemain kualitas bagus, posturnya tidak ideal. Tapi sekarang beda dengan dulu, gitu loh. Saya ini bapak saya kecil, ibu saya kecil, orang nggak punya mangane wasit tuh, nggak tinggi-tinggi ya, dia jadinya segini ya. Tapi sekarang kan enggak. Ya kan Jepang dulurnya kecil-kecil, orang tua kecil, tapi karena dari kecil asupan gizinya bagus, akhirnya dia bisa tinggi, kan begitu. Nah, itu harus juga perlu disampaikan ke orang tua. Timbangannya orang tuanya ngerokok, setino seketeu, kenapa nggak dibelikan susu buat anak-anaknya, kan begitu toh? Bener nggak? Orang tuanya ngerokok, dan orang tuanya mohon maaf nih, orang tuanya ngerokok itu paling tidak memberi contohnya nggak bagus tuh sama anaknya. Nanti anaknya ngerokok, kan ngapain ngerokok? Bapak yang ngerokok bisa. Makanya saya alhamdulillah saya nggak pernah ngerokok, dan istri juga nggak pernah ngerokok, jadi nggak pernah jadi. Di rumah pun saya juga nggak ngerokok gitu loh. Kalau anak saya ngerokok, saya bilang sama anak saya, kamu nanti, saya bilang, kamu biarpun sudah dewasa, sudah punya uang, cari uang bisa apa, kamu nggak boleh merokok. Saya berani bilang gitu kalau saya nggak ngerokok kan begitu. Kalau saya ngerokok lah, papa ngerokok nggak ada aku. Tapi ya untuk kesehatan kan juga nggak bagus. Tapi yang penting lagi daripada mungkin rokok 50.000 loh sekarang satu hari, mendingan belikan susu mungkin 2-3 kaleng untuk pertumbuhan anak. Yang itu mensupport anak untuk bisa menjadi pemain sepak bola kan begitu. Seperti itu mas. Terus satu lagi tadi apa mas? Permainan saya ya pemain materi pemainnya ya. tidak jauh berbeda kok bisa. Jadi untuk bisa memaksimalkan pelatih yang bagus itu adalah bagaimana pemain ini bisa maksimal 100%. Ada contoh yang cukup kita sayangkan dulu ya, karena mungkin sedikit berkali kita dulu pernah punya pemain striker hebat, Kurniawan. Kurniawan tuh nggak ada sampai sekarang pemain sehebat dia striker. Dia pintar, dia cepat, dia agresif, semua punya dia. Tetapi ketika dia punya kemampuan 100%, dia cuma hanya 70%, nggak sampai mentok. Karena apa? Dari gaya hidup bisa, dari pengaruh lingkungan bisa. Ya, makanya kalau pelatih yang bagus itu harus bagaimana anaknya ini bisa maksimal. Bisa maksimal, ya mohon maaf sekarang pemain PSP siapa yang paling terkenal, siapa yang moncer sebelumnya? Mana ada? Tidak ada, biasa-biasa aja, kan biasa-biasa aja. Tetapi bagaimana kita bisa memotivasi kita, memotivasi dia, memberi edukasi dan materi latihan yang bagus. Saya setiap latihan bisa ditanyakan sama Coach Muskedi, setiap habis permanasan saya selalu main possession, main. Nah, karena kalau kita kepingin kuat pegang bola kan harus dikuatin dengan bola. Jangan banyak larinya, possessionnya dulu dikuatin. Jadi banyak sekali. Di possession ini juga ada larinya, tapi kalau kita lari aja tanpa bola, apalagi anak-anak usia muda, itu namanya mengisolasi sepak bola itu sendiri. Jadi ada kalau pemahaman dari Raymond Verheyen, latihan sepak bola adalah latihan fisik adalah latihan sepak bola. Jadi apapun yang kita latihan ketika usia muda, semua harus dengan bola. Nggak boleh lagi anak-anak muda ini lari 100 meter, nggak bisa. Kan bisa dengan bola, pakai dribbling, running with the ball kan bisa. Saya selalu main
kalau anak-anak kecil memang harus agak lebar sedikit biar dia lebih ya kalau sudah agak expert, sudah agak bagus baru areanya diperkecil. Itu kalau di Eropa Mas, karena orang itu lapangan nggak pernah besar main. Lapangannya kecil-kecil terus. Karena apa? Disitulah sepak bola sebenarnya. Benar nggak? Selalu ketemu momen-momen sepak bola, ketemu kiper, bagaimana kita menghindar, bagaimana kita passing, bagaimana kita memberi umpan di antar lawan, bagaimana kita support. Nah, dibesarin dikit, kalau udah bagus nih baru dikecilin. Jadi itu saya lebih banyak main rondo, lebih banyak main possession, tapi harus ini yang selalu saya tekankan kepada pemain ketika main possession atau main rondo. Satu, jangan terlalu lama dengan bola. Bukan tidak boleh dribble, boleh, tapi pemain yang bagus itu Mas, bukan yang setiap saat bisa melewati orang dribble, bukan itu kriteria pemain yang bagus, bukan hanya itu. Tapi pemain yang bagus adalah dia tahu kapan saya harus one touch, kapan saya harus kontrol, kapan saya harus sweet play, kapan saya harus lewat, kapan saya harus kombinasi 1-2. Kalau pemain sudah menguasai itu enak. Nah untuk itulah kita selalu memahamkan, selalu ketika dia main possession selalu kita ingatkan coaching on the run namanya. Kita berbicara ngomong, hey, 1 sentuhan, sweet play, gak perlu kontrol, passing di antar lawan, kombinasi, selalu saya ingatkan begitu. Mereka saya ingatkan gitu masih sering lupa kadang-kadang. Waktunya nggak usah dikontrol, masih dikontrol. Itu harus kita stop. Nggak boleh sekali sentuh. Apalagi pemain-pemain muda harus selalu karena pemain-pemain muda ini ibaratnya kaset itu masih kosong. Tergantung kita mau ngisi lagu apa. Dangdut. Kalau kita isi lagu dangdut keluar jazz nggak mungkin. Kita isi lagu, kita kasih luar aja terus mainnya konsen bagus nggak mungkin kan itu. Jadi pemahaman itu coach yang perlu diperhatikan ketika supaya anak ini kuat pegang bola, banyak main rondo, banyak main possession sambil di coaching. Coaching tadi, kalau nggak perlu kontrol jangan kontrol, kalau bisa one touch, banyak. Ini penting juga, banyak passing di antara lawan. Kalau saya menyerang ke sana nih, nyerang ke sana, saya pegang bola di sini. Ada pilihan ke depan, ke samping, ke belakang. Saya passing ke samping 100, ke kiri 100% shift. Saya passing ke kanan 100% shift. Saya passing ke sana 60% shift. Saya berani ke depan. Apalagi kalau di sepertiga pertahanan lawan, kan lapangan dibagi 3, sepertiga pertahanan, sepertiga lapangan tengah, sepertiga penyerangan. Apalagi kalau kita masuk sepertiga penyerangan, jangankan 70, 50-50 kita beri ke sana. Kenapa? Bahkan 60-40 kita berani ke sana. Kenapa? Kalau kita gagal, masih jauh dengan kawan kita. Tetapi ketika sukses, 1 lawan 1 dengan penjaga lawan. Nah ini pemahaman itu yang selalu mulai dari kecil harus kita. Kenapa di Eropa mereka benar-benar paham sepak bola? Ya karena dari kecil udah dilatih yang benar, dengan cara yang benar. Kemarin kalau jenengan melihat Manchester City terakhir main yang menang 2-1, ada yang nonton nggak? Itu main bolanya gila dia. Dia main bolanya Manchester City, nggak di lapangan belakang, nggak di lapangan tengah, di lapangan depannya lah pertahanan lawan, sepertiga pertahanan lawan, semua orang di situ. Jadi yang kalau supamanya lapangan ini 100 meter, yang dipakai cuma 30 meter, yang 70 meter ini nggak ada orang. Kenapa dia main gitu? Ketika dia melakukan pressing di atas, begitu bola kena lawan sudah ada orang kita, karena area yang sempit dipakai 20 orang. Ya ya. Sepertiga pertahanan mereka dipakai 20 orang. Bisa dibayangkan betapa ketatnya. Tapi ya itu memang ini hanya gambaran. Tapi itu memang orang-orang yang pegang bolanya kuat, pemahaman sepak bolanya benar-benar ngerti. Ya, kenapa kok nggak ada orang satu lawan harus? Ya makin nggak pernah pegang bola dia. 10 lawan 10 aja nggak pernah pegang bola lawannya. Apalagi ada orang di atas. Benar nggak? Akhirnya dia turun kita pas 1-5. Itu memang untuk orang yang benar-benar. Saya pun di sini belum berani seperti itu. Karena itu tadi mereka harus benar-benar mengerti pemahaman sepak bola seperti itu. Seperti itu Mas. Jadi kenapa kok kuat main bola dulu waktu saya di Persebaya ini cuma cerita sedikit. Di mana-mana Mas, yang namanya pelatih terbaik itu 99% jadi tim yang juara. Betul nggak? Dari tim yang juara. Saya nomor 5 pemain tim saya nomor 5 Persebaya tahun 2022. Saya menjadi pelatih terbaik. Kenapa? Pertama banyak menunjukkan pemain muda. Cara mainnya paling enak ditonton. Saya selalu tekankan kepada pemain, kalau kompetisi nomor 1 menang, tapi yang kedua saya harus ada main bagus. Saya nggak puas kalau hanya menang aja tapi mainnya jelek. Karena tidak menghibur, sepak bola itu seni gitu.
sepak bola itu seni. Jadi orang yang datang tuh saya seneng. Sekarang kalau orang sepak bola itu mainnya wapi, menang wapi, orang kan lebih exciting, lebih menarik gitu loh. Jadi seperti itu, harus banyak dikurangin lari, harus dengan bola, capping sama bola kan bisa. Ya, umpamanya nih kajar 10 meter, bisa dorong, capping, operasi itu kan juga latihan fisik juga, tapi tidak mengisolasi sepak bola itu sendiri, selalu melibatkan sepak bola meskipun latihan fisik. Jadi tidak boleh lagi lari 15 putaran, 10 putaran, aduh, ya gak kuat-kuat main bolanya akhirnya, gitu loh. Jadi itu tadi, latihan sepak bola adalah latihan fisik adalah latihan sepak bola. Tidak boleh usia muda meninggalkan bolanya. Ya. Terus kadang-kadang yang menjadi permasalahan, coach, kita ini kan juga mau menang kalau SMK kan gitu. Karena kalau SMK itu menang kan banyak minatnya pemain kan gitu. Menang boleh aja, tapi itu bukan tujuan yang utama. Tapi tujuan utama adalah bagaimana pemain ini bisa berkembang. Dari latihan dibawa ke uji coba, dari latihan dibawa ke pertandingan. Kalau semua orang di Eropa mana ada mas, anak muda, menang nggak ada. Siapapun nggak ada, bagaimana anak ini berkembang, ini biarin aja. Makanya main bolanya bagus, kalah menang nggak ada masalah. Tujuannya dia kan bukan target ketika dia masih kecil. Bagaimana nanti ketika dewasa dia menjadi pemain profesional, itu yang penting. Ini nggak banyak dipahami orang, gitu. Nggak banyak dipahami pelatih kita. Makanya kalau kita main bagus, kira-kira presentasi menang besar nggak? Besar. Ya makanya main bagus dulu, karena nanti menang akan mengikuti. Seperti itu. Ada lagi? Ya. Gak apa-apa. Oke, Gimana, Pak? terus. Ini kan ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu bermanfaat. Kalau kita meninggal kan masih kelak. Oke, silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini baru masuk di dunia pelatihan. Bagaimana tips dari buat supaya saya terus berkembang jadi pelatih? Ya. Tentunya yang pertama harus melalui pendidikan resmi, ikut kursus, ya. Tapi jangan berhenti hanya di kursus, ya, Coach ya. Saya ini setiap hari 3-4 jam di depan laptop nonton sepak bola. Sepak bola dalam negeri, terutama sepak bola negeri. Karena apa? Sepak bola di luar negeri banyak sekali ilmu di situ kalau kita bisa lihat. Ya, seperti tadi kayak saya bilang Manchester City, mainnya hanya 30 meter. Itu kan ilmu. Ya kan, makanya saya ini 3-4 jam setiap hari di depan laptop nonton sepak bola. Kebanyakan sepak bola luar negeri. Satu itu yang terus jadi tadi selain kursus juga itu belajar terus. Gak boleh kita ngomong, saya udah ngerti itu, saya udah tahu itu. Ketika pelatih atau pelatih ngomong, saya udah ngerti nih, di saat itulah pelatih mulai nggak ngerti. Karena apa, ilmu ini berkembang terus. Ya kan ya, siap. Belajar terus, saya nggak pernah berhenti belajar. Saya ya belajar sepak bola, belajar bahasa Inggris, apa semua. Jadi selain resmi ikut, kalau ada kursus-kursus berusaha untuk ikut, ya mudah-mudahan biasanya mungkin kalau umpamanya Asprof Akot bisa subsidi kan lumayan, kan begitu ya. Nanti disampaikan bagaimana, karena ini kan untuk sepak bola Pekanbaru juga. Bagaimana Ascot atau Asprof ini yang mau ketuanya juga orang gila bola kan. Ya, pasti kalau disampaikan Pak saya mau kursus tapi buat bagaimana Ascot, bagaimana Asprof, pasti peduli. Ya. Jadi selain yang resmi, yang tidak resmi tadi ya kita belajar sendiri selalu. Terus juga jangan bikin latihan, wow, coach saya minta materi latihannya coach, saya copy paste itu enggak bagus. Kita menciptakan latihan itu dari permasalahan yang ada di tim. Contoh ini, anak didik saya ini, tim saya ini kok prosesnya nggak bagus, ya kan? Prosesnya nggak bagus tapi dilatih crossing, dilatih crossing. Pelatih itu seperti dokter. Pelatih seperti dokter, diagnosa dulu, diperiksa pasiennya itu sakitnya apa, baru dikasih resep, baru beli obat. Jangan sakit kepala dikasih obat mah, ketemu, ya kan? Jadi pelatih itu seperti dokter, diagnosa dulu permasalahan di tim apa, baru kita kasih obatnya. Permasalahan dulu, oh pemain saya ini ternyata pegang bolanya kurang kuat, ya udah. Banyak oh ternyata pemain depan saya, wah ini berarti agak spesialis, pemain depan saya ini kurang bisa cetak gol ketika ada peluang, ya dilatih finishing. Nah, sekarang ini sedikit pertanyaan ya, ada tim, kenapa tim tidak bisa mencetak gol?
Kira-kira apa jawaban? Kenapa tim saya tidak bisa mencetak gol? Apa problemnya? Apa problemnya? Finishing. Kenapa? Finishingnya. Terus apa lagi? Nggak apa-apa. Terus boleh nggak apa? Kita diskusi. Kenapa tim saya susah untuk mencetak gol? Kurangnya kemampuan menciptakan peluang. Ya, terus. Kurang kerjasama tim. Oke. Jawaban itu nggak salah, tetapi kurang tepat. Saya tadi nyampaikan kenapa tim saya tidak bisa mencetak gol. Tapi kan saya bukan bilang kenapa ada peluang tidak jadi gol. Karena cuma jawabnya tuh karena lawan melakukan compact defense. Beda kalau saya, kenapa kamu tidak bisa cetak gol ada peluang? Tadi kan saya pertanyaannya beda. Kenapa tim saya tidak bisa mencetak gol? Karena lawan. Nah, sekarang kenapa tim saya nggak bisa mencetak gol? Ternyata lawan melakukan compact defense. Ya sekarang bagaimana kita melatih untuk membongkar compact defense? Kan begitu. Kan begitu. Nah, katanya kalau kenapa ada peluang nggak cetak gol? Berarti ini finishingnya nggak bagus, baru dilatih finishing. Tapi tadi kan bukan finishing. Kenapa tim saya nggak bisa cetak gol? Nah, tadi memang kalau ada peluang nggak masuk, kalau nggak masuk, ya udah ini coach Mister dia ada beberapa kali 2 pertandingan. Coach, pemain depan saya pegangnya ya. Ini ada peluang nggak masuk? Ya coach pegang. Begitu dilatih sama coach nanti besoknya main cetak gol ya udah. Iya. Bener. Jadi sudah Mas ya, selain belajar kursus harus sering nonton sepak bola. Ya. Bahkan sepak bola mau anak SSD, SSB ditonton nggak apa-apa, itu banyak ilmu juga di situ. Kalau depannya dapat poin itu. Iya kan? Iya. Iya. Nama saya Adi SSS. Dua pertanyaan yang berbeda, satu di sisi pelatihan, satu lagi dari sisi karir baru. Coach Aji salah satu pemain favorit saya di karena Memang bidangnya. Coach Aji lah yang mengenalkan overlap back di Indonesia. Pertanyaan pertamanya, sebelumnya posisi di usia muda, Coach Aji-nya di posisi mana? Yang kedua pertanyaannya, saya ini melatih udah lama kali di Korea. 8 kali. Tahun 98 saya udah melatih tadi. Salah satu anggota saya ini udah jadi operator ya. Jadi ada dulu pelatih dari Bandung namanya Kun Santo. Beliau sudah meninggal. Salah satu mungkin Coach Aji bisa bantu nanti jawab. Itu pemain yang daftar sekarang Coach Aji, latihan dalam 4 bulan. Besok 4 bulan berikutnya datang. Itu tidak akan bisa gabung latihan dengan pemainnya nih. Di usia SSB nih Coach Aji. Kalau di akademi mungkin orang udah pilihan bakat-bakat pemain terbaik, orang-orang terbaik yang masuk di situ ya. Menurut Coach Aji, menurut saya betul, tapi menurut Coach Aji betul nggak kita pisahkan dulu yang di BA-nya lah. Ini grade-nya dulu. Ah, saya mau dapat dari Coach. Terima kasih banyak Coach Aji. Bagus sekali. Yang pertama, posisi apa dulu Coach Aji? Saya dulu sebenarnya itu bukan posisi back kiri. Jadi dulu waktu saya latihan di kampung itu namanya tangsi. Tangsi itu asrama polisi yang ada lapangan. Latihan, kalau di kampung dulu nggak 11 lawan 11 Pak main Pak. Main itu kadang 20 lawan 20. Tapi aku ini main bola semua. Iya. Terus saya gelandang dulu saya. Karena kan badan saya kecil kayak gini. Saya gelandang. Terus ketika main gelandang tuh kok waketem kok banyak orang, saya nggak suka gitu. Terus aku tak pinggir aja, saya main bek kiri. Ya, cuma main bek kiri. Dan saya bukan kaki kiri. Saya bukan kaki kiri. Nah, tadi saya ceritakan. Ya, tapi saya imbang dua-duanya. Saya akhirnya main bek kiri. Main bek kiri tuh kok merasa nyaman, saya kok enak gitu loh. Jadi duel gue biarpun saya kecil nggak pernah kalah. Terus saya lebih enak lewatin orang. Dan terus akhirnya terbiasa saya main di bek kiri. Sebenarnya saya gelandang. Karena banyak orang tadi lah. Karena keadaan saya pergi. Ya, kiri. Akhirnya bek kiri main. Terus saya nggak kuat kaki kiri saya, gitu loh. Jadi kalau kita melatih itu melatih kita yang lemah, kaki yang lemah.
Kalau yang kanan udah kuat buat apa dilatih? Ya umpamanya artinya ya dilatih tetapi tidak sesering kaki kiri. Umpamanya kaki kiri tendang 10 kali, yang kanan paling 3 kali. Saya kaki kiri tendang pelan, setiap hari latihan kiri, tendang kiri, tendang kiri, tendang kiri. Akhirnya karena feeling, Pak. Karena kalau tendang itu feeling udah ketemu, akhirnya feeling itu di hati. Saya dulu crossing pakai merem aja, jatuhnya bola di sini udah tahu karena bukan di kaki lagi, di hati feelingnya itu. Iya, serius. Bolanya jatuhnya di sini udah tahu gitu. Jadi kaki kiri saya banyakin latihan, akhirnya imbang lah. Saya kanan kiri saya nendang bisa. Sama-sama bagusnya. Kiri crossing bisa. Kalau justru saya dulu kalau saya back kiri saya bawa saya kaki kanan. Driblingnya saya pakai kanan karena kan kakinya kanan. Tapi saya harus bisa crossing kaki kiri. Itu kalau udah bisa crossing kaki kiri, driblingnya kaki kanan enak, gitu, aman. Memang betul, dulu belum ada orang overlapping, saya udah overlapping duluan. Saya dulu main, kayak orang ukur meteran nih mas. Saya itu setiap main tuh minimal 10 kali masih penalti box selama 90 menit. Kalau anak-anak sekarang, saya apresiasi kepada pemain-pemain sekarang. Tapi saya tidak melihat pemain back kiri masuk penalti box itu jarang sekali. Dia paling sampai overlapping crossing, sampai overlapping crossing kan begitu. Nggak ada yang sampai di dalam penalti box tuh nggak ada, menusuk ke dalam itu. Nah ini pemain-pemain saya ajarin seperti itu gitu. Jadi dulu ada teman saya, kano aji babalan nih, kano sing ngukur meteran. Karena lari saya, tapi jangan lupa saya ngukur meteran kan larinya di tengah sawah saya. Larinya di tengah sawah, akhirnya terbawa ke laping. Proses itu latihan tengah sawah, latihan di rel kereta api, pakai bending, itu di situ saya. Jadi memang akhirnya saya karena setiap hari lari seperti itu akhirnya karakter itu benar-benar tertanam. Sekarang pun kalau saya main tua-tuaan ini saya begitu bergerak, habis passing itu saya nggak mau diem, badan saya mau lari aja. Tapi udah tua nggak bisa sekarang. Jadi memang karakter itu muncul bisa dari kebiasaan. Kan begitu. Karakter muncul dari kebiasaan dan saya sering nambah sendiri. Saya menjadi pemain profesional di Persebaya kapten. Ya waktu main di Persebaya kapten, teman-teman saya tidur. Kebetulan kaptennya asramanya Persebaya begitu latihan tinggal turun aja. Anak-anak tidur, anak-anak belum kan saya jam 12 lari sendiri. Dan jenengan bayangin, lari kan cuma gampang aja pokoknya bagaimana saya skill udah punya, bagaimana kalau kita punya skill tinggal bagaimana tenaga kita kuat. Skill dulu loh ya, skill dulu baru dengan tenaga. Saya lari jogging 100 meter lari silang, jogging jangan lari silang itu aja 10 kali. Saya kapten gitu, masih kemauan akhirnya apa? Saya main bolanya lama sekali. Main bola lama sekali, mulai dari kecil tidak pernah diganti, tidak pernah cadangan. Gimana itu? Kan repot ya. Mulai saya masuk tim tidak pernah diganti kalau nggak sakit, kalau nggak tiduran nggak pernah cadangan. Jadi makanya ketika saya masih umur 32 saya udah resign. Kenapa? Saya udah capek main bola. Artinya ketika pemain-pemain teman-teman saya kompetisi libur, saya timnas peluang kompetisi. Begitu terus saya. Di mana-mana nggak pernah diganti, nggak pernah dipasang. Jadi akhirnya 32, 33 saya udah mulai belajar melatih. Seperti itu. Jadi saya asli saya back gelandang, tidak kaki kiri, bukan kidal, tapi saya imbang. Terus berikutnya yang jenengan tadi memang benar. Kalau pemain grade A sama grade B, umpama C sama-sama dimainkan, sama-sama nggak dapetnya. Ya, yang C terlalu kejauhan, yang A ini nggak dapat tekanan gitu. Memang harus dipisahkan. Oh ini sudah mulai bisa kita pindahkan naikkan sedikit, tidak ada masalah dipindahkan. Tapi jangan kasihan sama-sama kasihannya. Yang A kasihan juga yang C juga kasihan. Itu tadi yang C terlalu jauh ketinggalan di lapangan pelunga-pelunga aja, yang A tidak dapat tekanan dari lawan. Jadi memang lebih baik dipisahkan. Terus kalau sudah ada perkembangan baru dipindahkan lagi. Seperti itu. Iya. Ya, Ya. Boleh. Gak apa-apa, setengah 6 gak apa-apa. Setengah 6 gak apa-apa. Sekarang ya? Ya, setengah 6. Gitu. Ada masalah, ketemu. Perkenalkan, nama saya Rio dari SSB Tiga Naga Coach. Izin. Tiga Naga sempat top ini saya dengar ya. Kencang angin di atas. Kencang ya. Naga. Ada dua pertanyaan
usia dini di SSB. Jadi saya banyak mendengar dari beberapa pelatih untuk pengembangan massa otot dari usia dini. Jadi izin bertunjuk Coach, di usia berapa yang harus relevan untuk mereka masuk ke fase massa otot berprogram nge-gym atau fitness. Yang saya dengar ada yang mengatakan 17 baru bisa, ada yang mengatakan 15, kan? Biar saya tahu sebenarnya masuk fase itu di usia berapa. Itu Lalu yang kedua, dari ikut sampaikan tadi, sepak bola adalah fisik, fisik juga ada sepak bola. Jadi artinya saya melihat bahwa berapa seharusnya SSB menyediakan bola di usia dini. Yang ketiga dari kalau dulu zaman saya jogging 20 kali putaran, bosan jenuh ya Coach ya. Jadi untuk di zaman sepak bola modern ini berapa seharusnya yang minimal SSB siapkan untuk bola setiap anak yang akan kita latih? Apakah satu bola satu orang, apakah satu bola 2 orang untuk mendapatkan progres di usia dini? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus. Saya mengacu pada FIFA. Saya punya FIFA buku FIFA itu. Kalau pengembangan masalah otot itu memang pasnya itu di usia 17 tahun. Dia 17 tahun itu baru boleh fitness, baru boleh latihan fisik. Sebelum itu lebih banyak pada teknik dan skill. Ya, banyak teknik dan skill. Kalau usia 17 mungkin segitu ya, Bet ya. 17 baru boleh. Karena saya patokan dari FIFA seperti itu. Patokan dari FIFA seperti itu. Tentunya patokan dari FIFA seperti itu kan mesti ada alasannya, ada reasonnya kenapa jam 17. Makanya mau saya umpamanya mulai 12 sampai ke 17 itu memang harus banyak dengan bola. Latihan fisik dengan bola kan bisa. Kita umpamanya nih kasih area yang sempit main 4-8-4. Itu main dengan tempo yang tinggi, dengan itu kan wah banyak sekali itu namanya kompleks training. Ada latihan fisik, ada latihan taktik, ada latihan stamina, ada latihan strength, ada latihan mental, di situ ada semua. Dan itu. Jadi makanya tadi saya sempat Coach Philip bilang sama saya bahwa sarana itu juga penting. Ya, makanya sarana mungkin teman-teman bagaimana caranya paling tidak lapangan lumayan lah, bisa untuk latihan basic itu masih bagus. Nah sekarang itu juga buat mereka itu lebih gairah kalau lapangannya bagus. Ya jadi saya memang lebih suka kalau usia 17 baru latihan strength atau mantap itu hanya lebih pas itu. Jadi sebelumnya lebih banyak. Yang nyambung masa pertumbuhan yang bilang dokter PSSI usia 17 atau usia kecil sampai usia 17-18 tuh masih ada masa pertumbuhan. Betul. Ya. Jadi sama. Iya. Jadi gini, saya ada satu case Mas. Ini ada anak dari Palu kalau nggak salah. Anak ini main bolanya luar biasa. Luar biasa dia masuk SD, baru SD dia SMP kelas 1 dia masuk di tempat saya. Waktu seleksi gila main bolanya. Kadang-kadang orang tua ini kalau memiliki anak berbakat bagus, mainnya bagus, wow, kalau ada orang pinjem SSB ini pinjem, oh sebenarnya minta ampun, betul ya? Nah, justru itu membunuh anak itu sendiri. Kenapa? Perkembangan usia itu perkembangan ototnya lebih cepat, jadi dia tidak meninggi tapi dia melebar. Akhirnya anaknya nggak bisa baca karena itu tadi seminggu kadang-kadang bisa 12 kali dia turnamen, sehari 2 kali, pagi sore main begini, akhirnya nggak jadi pemain. Sayang kan begitu. Makanya ini pelatih ini harus hati-hati, gitu loh. Jangan sampai perkembangan otot ini lebih cepat dari pertumbuhan usia dia. Harus seimbang gitu loh. Jangan nanti usia 12-13 tahun ototnya udah 19 tahun. Karena itu tadi disuruh lari-lari, loncat-loncat, enggak. Kalau usia 15 kalau mau latihan beban boleh latihan bebannya sendiri. Tapi tidak ada boleh ada teman kayak makan Anda boleh. Bebannya sendiri dia boleh. Jadi biar ototnya itu pertumbuhannya tidak lebih cepat dari pertumbuhan usianya dia. Jadi usia 17 itu yang mulai boleh. Terus yang berikutnya tadi bola ya. Memang kalau ideal memang satu bola satu pemain. Tetapi paling tidak kalau mungkin 40-50% lah oke lah Mas ya. Karena kalau 50% kan bila satu bola 2 orang kan masih worth it gitu, masih bagus ya, satu bola satu. Tapi kalau memang lebih banyak bagus, tapi paling tidak minimal 50% atau 40% dari jumlah pemain. Iya, seperti itu. Ya, monggo yang ada lagi, silakan. Oke,
Saya rasa mungkin cukup. Karena memang kalau kita bicara sepak bola sama suku nggak selesai. Nggak selesai. Karena orang-orang bola semua. Cuma terakhir mungkin saya mau bertanya nih. Tadi dari bos pemain kiper nggak ada. Saya belum didikan. Menurut Aji lah di akademi yang waktunya, terus juga di tim itu persentase latihan kiper itu berapa persen dari tim dengan isolasi sendiri? Yang gini Persentase latihan kiper itu isolasi dengan pelatih kipernya dengan tim itu berapa persen dari setiap latihannya itu tetap harus melibatkan ke tim, tapi latihan individu kan pasti tetap bisa latihan. Tapi selalu ketika di akhir latihan selalu ada game, karena kalau kita namanya pemain bola, ya kalau kita latihannya banyak dengan permainan mereka lebih sering sakit. Contoh nih, saya mau ngelatih nih, nanti latihan muter lapangan 10 kali ya. Itu enggaknya udah belum masuk lapangan mentalnya udah kena jancuk Melayu mah. Ya benar. Bukan tidak boleh latihan fisik, boleh latihan fisik, tapi kalau pemain mentalnya dia udah kena. Tetapi kalau nanti kita ada game ini dia senang dia mau udah bubar malah ikut tambah lagi ikut. Jadi kiper pun juga gitu Pak. Jadi selalu di akhir pertandingan, di akhir latihan itu selalu banyak harus melibatkan game. Dan kiper sekarang, kiper modern tidak hanya tangkap-tangkapan aja. Sekarang kiper tuh harus bisa build up dari bawah. Nah untuk build up ini kan juga nggak gampang. Apalagi kiper biasanya kalau di Eropa udah banyak ya. Meskipun nggak banyak sekali ya. Tapi mayoritas mereka sudah bisa build up. Jadi kiper sekarang perlu sekali-kali diikutkan ronde, diikutkan game possession boleh. Boleh, tidak hanya selalu terisolasi sama kiper, latih kiper aja. Sekali-kali kita mainkan dengan tim tidak ada masalah, boleh aja ya. Jadi itulah pelatih jadi pelatih yang non kiper mungkin bisa disosialisasikan kita Haji. Jadi kipernya disuruh juga ikut rondo atau ball possession. Iya. Atau kiper sampai habis kan gitu. Iya betul. Oke, saya rasa cukup kan? Cukup. Karena ya tadi kan udah dijelaskan berarti sama kan? Kualitas, terus saya udah bilang di sebelah kanan pemisahan grid, ya kan? Jadi grid latihan itu nggak boleh sama pemain-pemainnya. Saya rasa nggak ada masalah. Cerita pengalaman Coach Haji luar biasa sekali kan. Ini pada saat ini Coach Haji menjelaskan bagaimana akademi, bagaimana motivasi kita. Paham kan? Oke. Jadi kita selaras dan ini juga cocok semua karena tadi education tadi sama semua. Jadi nggak ada yang sama semua. Jadi mungkin mulai hari ini ke depan ngelatihnya sudah oke. Saya tidak menyalahkan no problem, tapi kalau sudah mendapatkan pemahaman, mendapatkan ilmu baru, ini coba dipraktekkan coba. Saya yakin pemain-pemain engineer akan lebih suka kalau banyak permainan-permainan. Ya, dan permainan-permainan jangan terlalu areanya yang besar-besar. Nah, jangan ya. Kalau saya aja biasanya saya panjangnya sepak bola itu ada ukurannya. Kenapa 110, kenapa 70 itu nggak asal bikin gitu. Kalau 110 ya kadang-kadang berarti kan pemain itu paling tidak mengcover panjangnya 10 meter, mengcover 7 meter. Tapi tidak bisa juga kita pakai seperti itu, mau 5 lawan 5 berarti 50 lawan 5 terlalu besar juga. Ya kalau saya maksimal panjangnya saya 6 meter, lebarnya 4 sampai 5 meter. Ketika 5 lawan 5 berarti 30 meter kali 25 meter. Jadi ada ukurannya. Jadi seumpamanya kalau di senior pun juga main possession juga ada timingnya. Kalau 5 lawan 5 berarti dikurangi 1 menit, berarti 4 menit. Kalau 3 lawan 3 berarti bisa 2 menit. Nah, mainnya. Jadi sekarang kalau udah punya patokan enak. Oh saya mau 7 lawan 7. Oh Coach Haji 7 lawan 7 berarti kali 6 meter berapa? Panjangnya berapa, lebarnya berapa? Maksimal saya 6 meter. 6 meter kalau bisa saya kecilkan tidak ada masalah karena saya memang lebih suka setiap momen-momen di sepak bola itu selalu terjadi di latihan. Akhirnya sudah terbiasa. Jadi jangan nanti pewanjang males juga mainnya. Kalau cuma bukan 5 lawan 5 umpamanya 40 kan males. Iya.
Makanya biar menarik diperkecil. Kalau small set game itu maksudnya. Areanya jangan terlalu besar. Gitu. Jumlah pemain 6 meter, 4 meter atau 5 meter maksimal. Sentuhannya banyak jadinya. Iya. Itu. Yang dicari kan itu. Kalau sentuhan banyak, pelatih pun seneng. Pokoknya pasti pelatih seneng. Pelatih bergaya kalau anaknya bagus apa gitu seneng sekali. Seperti itu, Mas. Jadi mudah-mudahan nanti lain waktu kalau ada lagi kita bisa ngobrol. Saya sangat senang. Saya senang aja, saya tidak ada masalah kumpul-kumpul sama teman-teman pelatih, bagi pengalaman, bagi share. Karena ilmu kan berkembang terus. Kalau kita ilmu tidak saya sampaikan juga ilmu saya mentok gitu. Ya kan harus kita sebarkan. Apalagi di sini ada Coach Philip juga yang juga pengalamannya juga banyak. Jadi sebenarnya bisa aja diskusi kalau ya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau kapan-kapan ada bertemu lagi ada waktu bisa kita ngobrol-ngobrol lagi tentang sepak bola. Kalau memang sehari sampai subuh nggak habis. Bener. Iya. Oke, terima kasih Haji. Mungkin terakhir Foto bersama. foto pertama. Iya, setelah maksudnya nanti Anda bicara pramuka dulu, nanti setelah foto aja apa kita pramuka. Oh, jadi oke. 5 menit aja. Oh, iya iya. Siap 1 menit. Saya lupa dari Saya lupa. Yang tadi beliau sampaikan memang kalau bisa itu dihidupkan banyak turnamen ya biar pemain itu banyak turnamen supaya antara SMP juga raket dan baik dan komunikasi itu harus Jangan dibatasi anggota. enggak lah, enggak boleh. Oke, akhiri acara diskusi kita bersama Coach Aji dan Coach PH. Yang mungkin tadi kita sudah dengarkan bersama penjelasan dari Coach Aji dan Coach PH. Yang intinya nanti ada beberapa yang kami catat, ya diantaranya tadi masalah tiket masuk ya. Wah, itu penting ya. Terus apalagi subsidi dari askot yang untuk lisensi ya. Kita bisa dorong di atas, ya kan? Subsidi itu Coach Aji ya. Dan yang terakhir ya kita sama-sama mendoakan buat Coach Aji dan Coach PH selalu sehat, semangat ya untuk membina kita, terutama Coach Aji yang sekarang lagi berjuang untuk mengangkat PES ke Liga 1. Semoga kedepannya lebih baik lagi buat penampilannya, Coach Biskadi juga. Untuk ajar kala kita nanti foto bersama ya. Bersama saya pembawa acara juga dari SSL Coach. Nanti kemungkinan kami SSL juga bikin grade Coach. Jadi bukan pemain aja di grade. Jadi di SSL kita bikin grade yang bagus, beda grade-nya. Latihnya juga ya. Latihnya mungkin bisa juga yang bagus harus C. Yang apa harus D kan gitu. Atau kalau kita balikan yang apa harus C, yang apa harus D kan gitu. Tapi udah kami programkan Coach, nanti memang kayak sekarang kan kayak sekarang ini digabung semua Coach. Jadi kadang-kadang kami dengar kalah 10-0, 11-1 kan gitu. Jadi akhirnya kami kita pisahkan lah yang B di B aja, yang A yang A gitu. Jadi agak seperti itu saya Coach. Oke, saya rasa itu aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup sama ya. Dari sini. Dari sana fotonya. Karena fotonya sini awas. Sini fotonya. Oh, dari sini foto. Iya, sebelah sini. fotonya dari sana. Fotonya dari sana. Iya, oke, kita di sana. Kamera bagus.